Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gravimetri pengendapan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita ingat-ingat lagi ya tentang apa sih itu gravimetri. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan ya. Gravimetri adalah metode analisa berdasarkan pengukuran massa analit atau senyawa yang mengandung analit. Jadi setelah dipijarkan, kemudian ditimbang dari si analit tersebut. Jadi berdasarkan atas massa dari analit yang sudah dianalisa. Ya, next. Gravimetri pengendapan. Nah, sebelumnya gravimetri dibagi menjadi 3 atau metode analisa gravimetri dibagi menjadi 3. Yang pertama pengendapan, yang kedua penguapan, kemudian yang ketiga secara elektrolisis. Nah, sekarang kita akan masuk ke gravimetri dengan metode pengendapan. Nah, dasarnya apa? Dasar dari pengendapan itu adalah reaksinya seperti misal ada reaksi A ditambah dengan R akan membentuk endapan AaRR. Seperti itu. Contoh, kalsium dapat ditetapkan secara gravimetri dengan cara pengendapan sebagai kalsium oksalat. Selanjutnya dilakukan pemanggangan atau pemijaran hingga kalsium oksalat tersebut menjadi kalsium oksida. Nah, jadi reaksinya Ca2+ ditambah Ca2O4 2- akan membentuk CaC2O4 solid. Nah, CaC2O4 akan terurai lagi menjadi CaO plus CO2 dan CO. Jadi, kalsium plus ion oksalat akan membentuk kalsium oksalat. Kemudian, kalsium oksalat itu akan terurai ketika dia dipanaskan, dia akan membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida plus karbon monoksida. Seperti itu. Okay, next. Nah, apa sih syarat-syarat dari pengendapan itu? Syarat-syarat dari pengendapan itu adalah yang pertama, kelarutan zat yang dibuat endapan harus kecil. Jadi, semakin kecil kelarutan akan semakin banyak endapan yang didapatkan. Tapi jika kelarutan suatu senyawa itu tinggi atau besar, maka endapan yang didapatkan itu hanya sedikit. Nah, kemudian yang kedua, endapan harus mudah disaring dan dicuci sehingga bebas dari kontaminan. Jadi endapannya harus mudah disaring atau dicuci. Maksudnya bagaimana? Ketika dia disaring dan dicuci, dia mudah untuk didapatkan. Atau ketika dicuci atau ditambahkan dengan larutan pencuci, dia tidak terlarut sehingga bebas dari kontaminan atau bebas dari zat-zat pengotor. Nah, kemudian endapan yang didapatkan harus murni. Dan yang keempat itu tidak reaktif dengan konstituen atmosfer. Maksudnya bagaimana tidak reaktif? Atau tidak reaktif itu dia tidak bereaksi lagi dengan atmosfer seperti itu. Jadi tidak menghasilkan zat-zat yang lain. Kemudian yang kelima itu adalah diketahui komposisinya setelah dikeringkan atau dipijarkan. Jadi setelah dikeringkan akan didapat komposisi dari zat yang kita analisa. Kemudian langkah-langkah dalam pengendapan. Langkah-langkah pengendapan yang pertama pasti preparasi sampel. Udah pasti ya preparasi sampel atau persiapan larutan sampel. Yang kedua adalah proses pengendapan. Kemudian adalah diges atau menumbuhkan kristal-kristal endapan. Diges itu adalah didiamkan dalam larutan induknya selama beberapa waktu sehingga endapan yang didapatkan itu benar-benar endapan yang diinginkan atau jumlah endapan yang diinginkan itu sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah proses penyaringan endapan. Dan yang kelima, setelah disaring, endapan tersebut dicuci.
Nah, apa fungsi dari pencucian itu? Untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang terdapat dalam suatu analit yang didapat. Kemudian yang keenam itu adalah pengeringan atau pemijaran. Nah, jadi setelah dicuci kemudian dikeringkan atau dipijarkan. Nah, setelah kering kemudian ditimbang. Nah, setelah ditimbang baru kalian hitung berapa massa analit yang sebenarnya atau prosentase endapan yang didapat atau senyawa murni yang didapatkan. Kemudian, tahapan dalam proses pengendapan. Tahapan dalam proses pengendapan itu yang pertama itu dalam bentuk ion. Ion itu dengan ukuran partikel 10 pangkat minus 8 cm. Kemudian yang setelah ion terbentuk klaster nukleasi dengan ukuran partikel 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 7. Nah, setelah klaster nukleasi, kemudian terbentuk partikel koloid. Partikel koloid mempunyai ukuran 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 4 cm. Nah, kemudian setelah terbentuk partikel koloid, maka terbentuklah partikel endapan yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dari 10 pangkat min 4 cm. Nah, kemudian pengendapan itu terjadi karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, partikel yang sangat kecil yang disebut dengan nukleus. Nah, tadi di sini nukleus dengan ukuran partikel 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 7. Kemudian, karena adanya ion-ion yang bergerak, maka pada permukaan nukleus akan menempel ion-ion yang berlawanan muatan. Jadi karena ion-ion itu bergerak bebas, maka pada partikel nukleus itu akan menempel ion-ion yang berlawanan muatannya. Misalnya nukleusnya bermuatan positif, maka ion-ion yang bermuatan negatif akan menempel pada nukleus tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah terjadi nukleus, maka akan tumbuh koloid, kemudian terjadi endapan yang besar sehingga endapan tersebut mudah untuk disaring. Nah, kemudian contoh, misal Ibu berikan contohnya, misalkan ada larutan BaCl2 atau barium klorida ditambahkan dengan larutan asam sulfat, maka akan membentuk endapan barium sulfat. Nah, kecenderungan koloid akan mengabsorpsi ion-ion pada permukaan sehingga permukaan akan bermuatan. Nah, contohnya nih, misal. Nah, di sini pembentukan endapan barium sulfat dari barium klorida dengan asam sulfat. Nah, di sini barium, kan tadi ada barium klorida dan asam sulfat. Nanti ion barium akan berikatan dengan ion barium klorida. Nih, ion barium klorida. Nih, ion barium klorida berarti kan nukleusnya bermuatan positif, kemudian dikelilingi dengan ion yang bermuatan sebaliknya yang tadi ya, berarti barium klorida terurai menjadi barium dan klorida. Kemudian asam sulfat itu hidrogen dan sulfat. Nah, ion sulfat nanti akan bereaksi dengan ion barium membentuk nukleus barium sulfat. Nah, di sini ada lapisan sekunder, di sini ada lapisan primer. Lapisan sekundernya barium, lapisan sekundernya adalah klorida. Maka lapisan primer dia nanti akan bereaksi dengan si sulfat. Seperti itu, membentuk nukleus barium sulfat. Nah, kemudian peptisasi. Apa itu peptisasi? Peptisasi adalah proses melarutnya endapan menjadi koloid. Pada waktu endapan dicuci, akan ada endapan yang larut sehingga endapan akan kembali menjadi koloid. Akibatnya,
pada waktu disaring ada endapan yang lolos dari kertas saring. Nah, dari sini peptisasi itu adalah endapannya berubah lagi menjadi koloid. Jadi endapan yang didapatkan pada saat proses pengendapan, ketika dia dicuci, dia berubah kembali menjadi partikel koloid. Sehingga pada saat proses penyaringan, dia tidak dapat disaring sehingga lolos. Gitu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya agar tidak terjadi peptisasi itu adalah pada saat pencucian endapan dilakukan dengan larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu apa? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghasilkan arus listrik atau ya larutan yang mempunyai partikel ion negatif dan ion positif seperti itu. Sehingga dia akan terbentuk endapan kembali seperti itu. Nah, kemudian pengotoran endapan. Nah, pengotoran endapan itu ada dua macam. Yang pertama kopresipitasi, yang kedua adalah postpresipitasi. Nah, kopresipitasi itu terdiri dari dua. Yang pertama itu oklusi, yang kedua itu absorpsi permukaan. Nah, sekarang kita ke kopresipitasi. Yang pertama yaitu oklusi. Apa itu oklusi? Oklusi itu adalah pengotor yang terkurung di antara butir-butir endapan yang menggumpal menjadi satu. Jadi pengotornya itu masih terdapat pada endapan dan menggumpal menjadi satu. Sehingga dia juga terbentuk di antara endapan tersebut seperti itu. Nah, apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah pertumbuhan kristal yang lambat. Zat pengotor akan larut lagi dengan partikel dan akan menjadi partikel besar dan murni. Sebaliknya, jika pertumbuhan cepat, maka zat pengotor masuk lagi ke dalam kisi-kisi kristal atau masuk lagi ke dalam endapan. Kemudian, pencegahan. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, pencegahannya adalah menambahkan reaksi sedikit demi sedikit dan dipanaskan sambil diaduk secara perlahan-lahan. Jadi, pada saat proses pengendapan, itu reaksinya tidak langsung ditambahkan secara langsung. Jadi, reaksinya ditambahkan secara sedikit demi sedikit untuk mencegah terjadinya oklusi. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua itu adalah absorpsi permukaan. Nah, absorpsi permukaan itu terjadi pada permukaan lapisan induk. Jika zat yang diabsorpsi akan lebih banyak dengan bertambah besarnya nukleus seperti itu. Jadi semakin banyak absorpsi, maka semakin besar pula nukleus yang terbentuk. Nah, kemudian tidak dapat dicegah. Untuk absorpsi permukaan itu tidak dapat dicegah, akan tetapi dapat diperkecil dengan pencucian endapan. Hal ini karena pengotor akan lebih mudah larut. Karena dia karena si pengotor ini hanya terdapat di permukaan atau dia terabsorpsi atau terserap di permukaan, maka ketika pencucian endapan itu pengotornya itu akan lebih mudah larut atau lebih mudah hilang seperti itu. Sehingga untuk absorpsi permukaan untuk memperkecilnya dapat dilakukan dengan cara pencucian. Nah, postpresipitasi. Nah, yang kedua adalah postpresipitasi. Dia terjadi endapan kedua setelah pengendapan ke-1. Ini disebabkan karena ada garam yang sukar larut. Jadi setelah ada pengendapan, itu terbentuk lagi pengendapan kedua. Nah, karena apa? Karena ada garam-garam yang sukar larut, sehingga garam-garam tersebut mengendap untuk yang kedua kalinya. Contoh, Cu12 diendapkan sebagai CuS dengan adanya Zn2+. Nah, sehingga si Zn ini nanti juga bisa bereaksi dengan
sulfur membentuk ZnS seperti itu. Jadi ada dua endapan yang terbentuk. Misalnya Cu yang ditambahkan dengan sulfida, dia akan membentuk CuS. Tapi ada juga pengendapan yang kedua, yaitu Zn-nya juga akan bereaksi dengan si S. Seperti itu. Nah, sekarang contoh senyawa pengendapan dan penimbangan. Nah, misalnya kita akan menetapkan ion Fe3+. Nah, apa senyawa yang dapat mengendapkan Fe? Nah, kita gunakan amonium hidroksida. Senyawa yang diendapkan apa? Senyawa yang diendapkan adalah besi hidroksida. Nah, kemudian senyawa penimbangannya itu adalah besi oksida. Nah, kemudian faktor kimianya adalah Fe atau Fe2O3 atau faktor gravimetrinya kita gunakan Fe atau Fe2O3. Kemudian ion barium itu senyawa pengendap yang digunakan itu adalah H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian senyawa yang diendapkan barium jika direaksikan dengan H2SO4 kita akan dapatkan barium sulfat. Nah, kemudian senyawa yang ditimbang adalah barium sulfat. Nah, kemudian faktor kimianya kita gunakan bariumnya. Kita akan senyawa yang ditimbang adalah barium sulfat. Kemudian faktor gravimetri itu nanti berpengaruh kita akan menentukan barium atau barium sulfat. Ketika kita akan menetapkan barium, maka kita gunakan AR barium untuk perhitungannya. Tapi ketika kita menginginkan barium sulfat yang kita hitung prosentasenya, maka kita gunakan Mr dari barium sulfat seperti itu. Dan yang lain ada Cu, ada SO, ada ion sulfat, ada ion klorida dan lain-lain. Silahkan dipahami sendiri ya. Yang lainnya nih. Next. Reaksi pengendap. Nah, reaksi pengendap itu apa aja? Nah, contoh senyawa anorganik. Natrium hidroksida digunakan untuk mengendapkan Fe. Natrium oksida, amonium hidroksida digunakan untuk mengendapkan Fe. Natrium hidroksida digunakan untuk mengendapkan Cu. Asam klorida digunakan untuk mengendapkan Ag. Asam sulfat digunakan untuk mengendapkan barium. Nah, contoh kalau untuk senyawa organik, dimetil glioksim digunakan untuk mengendapkan nikel. 8 hidroksikuinon. 8 hidroksikuinolin itu digunakan untuk mengendapkan magnesium. 1 nitroso, 2 naftol untuk mengendapkan CO. Nah, kemudian penyaringan endapan. Nah, penyaringan endapan itu menggunakan tiga alat untuk menyaring endapan. Yang pertama itu adalah kertas saring bebas abu. Nah, kalian pasti sudah pernah lihat ya seperti ini. Kemudian cawan gauge. Cawan gauge itu adalah seperti cawan porselin, tapi di bawahnya ada seperti penyaring atau titik-titik atau bolongan di bawah cawan atau di dalam cawannya seperti itu. Kemudian penyaring lempeng berpori atau kasa masir yang terbuat dari pirek, kaca pirek. Nah, itu seperti ini. Kemudian ada penyaringnya seperti itu ya, terlihat dengan jelas. Kemudian karakteristik kertas saring. Karakteristik kertas saring yang pertama, untuk endapan halus, endapan sedang, dan endapan mirip gelatin atau endapan kasar. Nah, untuk partikel kasar digunakan kertas saring nomor 541. Nah, abunya 0,08. Untuk partikel sedang kita gunakan 540, 0,08. Untuk partikel yang sangat halus kita gunakan 542 dengan nomor 542 dengan endapan 0,098.
miligram. Seperti itu. Syarat cairan pencuci endapan. Nah, di sini yang pertama, tidak melarutkan endapan atau tidak dapat melarutkan endapan yang sudah terbentuk. Kemudian yang kedua, tidak mendispersi endapan atau tidak memecah bukan memecah ya, memancarkan, menguraikan ya, tidak menguraikan endapan. Jadi mendispersi itu bisa juga disebut dengan menguraikan. Kemudian yang ketiga, tidak membentuk hasil yang atsiri atau tidak dapat larut dengan endapan. Dan yang keempat, mudah menguap pada temperatur pengeringan. Jadi cairan pencuci itu dia mudah menguap pada temperatur pengeringan. Kemudian yang kelima, tidak mengandung zat yang mengganggu untuk penetapan berikutnya terhadap filtrat. Jadi tidak mengandung zat-zat lain atau zat-zat yang dapat mengendap lain yang mengganggu penetapan penetapan endapannya seperti itu. Sehingga didapatkan endapan yang murni karena tidak ada ion-ion pengganggunya. Nah, kemudian sekarang Ibu contohkan untuk pencucian endapan. Pencucian endapan besi oksida menggunakan larutan elektrolit amonium nitrat harus bebas ion Cl dan kemudian dipijarkan pada suhu 600 derajat Celcius. Kemudian pencucian endapan barium sulfat harus bebas ion sulfat. Tidak dipijarkan untuk menghindari reduksi endapan oleh karbon menjadi BaS. Jadi hanya dipanaskan. Kalau ini dipijarkan pada suhu tinggi, kalau ini hanya dipanaskan atau hanya di oven. Kemudian endapan NiDmG disaring dalam kaca masir tidak dipijarkan karena mengandung zat organik. Jadi hanya dipanaskan. Karena kalau zat organik itu dipijarkan, maka dia akan merusak zat tersebut. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk materi hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.